semuanya, kembali lagi bersama Seribu Nikmat, sahabat belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai unsur puisi, teori dan analisis, yang nantinya kita akan menganalisis juga loh unsur puisi doa karya Khairil Anwar. Jadi jangan lupa juga ya buat subscribe, like, dan share. Nah, kali ini kita langsung saja ya. Apa sih itu puisi, teman-teman? Jadi puisi itu adalah salah satu bentuk karya sastra. Dia menggunakan bahasa indah untuk menyampaikan perasaan, ide, atau pengalaman. Jadi tujuannya kita nanti bisa memahami keindahan bahasa, terus melatih kepekaan perasaan dan pikiran. Jadi lebih peka sama bisa paham nih apa yang mau disampaikan penyair lewat puisinya. Itu tujuan belajar puisi. Langsung aja ya teman-teman ya. Jadi, unsur puisi yang akan kita pelajari berdasarkan buku paket kurikulum Merdeka ada larik, bait, rima, diksi, imaji, dan majas. Yuk, kita mulai dulu dari larik atau baris. Jadi, larik itu baris teman-teman. Cara menganalisisnya biasanya diminta untuk menentukan jumlah barisnya. Berarti ini contohnya ya. Berarti kalau di sini kalau sampai waktuku itu lari atau baris 1. Ku mau tak seorang kan merayu, berarti lari 2. Berarti di sini ada berapa baris teman-teman? Ada 2 baris atau 2 lari ya. Jadi lari itu baris. Selanjutnya bait. Kita kan sudah biasa ya dengar kata bait dari pantun, baris bait dari pantun. Nah, itu sama teman-teman caranya, yaitu kalau bait itu kan kumpulan baris. Caranya dengan cek nih biasanya dipisahkan sama spasi, atau kalau nggak spasi puisinya itu agak menjorok ke dalam itu teman-teman, itu berarti tanda bait. Kalau di sini contoh yang spasi ya teman-teman. Jadi di sini bait 1 ada 2 baris, bait 2-nya juga ada 2 baris ya teman-teman, kayak gitu. Jadi ini ada 2 bait. Yuk lanjut. Selanjutnya adalah rima, persamaan bunyi. Cara untuk cari rima itu kita tinggal cek huruf terakhirnya saja teman-teman. Jadi kalau di sini ada contohnya bersandar pada tari warna pelangi, berarti pelangi. Kata terakhir di 3 baris ini kan pelangi, senja, sama sakti. Nah, cek huruf awalnya, cek huruf akhirnya. Pelangi I, berarti sajaknya A. Kemudian senja A, berarti kan yang satu I, yang satu A, berarti B. Terus sakti itu kan I, sama seperti yang pertama, berarti kembali lagi di A. Kalau misalkan nih ini A, B, A-nya itu dari mana? Dari huruf abjad teman-teman, kan alfabet A, B, C, D, E. Jadi urut huruf alfabet. Kalau misalkan gak ada yang sama, berarti ya A, B, C. Contoh ya, misalkan kata terakhirnya pelangi, senja, kemudian kamu, pelangi, senja, kamu ya kan. Pelangi kan I, berarti A ya kan, baru pertama nggak ada yang lainnya, berarti A. Kemudian senja kan beda, yang pelangi I, senja kan akhirnya A, berarti B ya kan. Selanjutnya ada kamu, misalkan kamu kan huruf akhirnya kan U, padahal tadi kan I sama A. Nah ini ganti lagi U, berarti rimanya C. Nanti kalau ada lagi yang beda dari sebelumnya berarti D, E, F, G, dan seterusnya gitu ya teman-teman, cara menentukan rima itu. Jadi kita tahu rimanya ada yang sama atau semuanya beda. Kalau semakin banyak yang sama berarti itu semakin bagus, kan semakin puitis gitu pemilihan katanya. Kemudian kita diimaji. Imaji itu ibarat kata kayak panca indera itu loh teman-teman. Jadi ketika kita sedang membaca atau menganalisis suatu puisi, kan kita harus tahu, kita membayangkan puisinya itu, oh ketika saya membaca ini saya membayangkannya saya menggunakan mata, berarti penglihatan. Oh ada suara-suara, berarti berhubungan dengan pendengaran. Kemudian ada di situ bau, aroma,
wangi masakan ibu atau aroma bunga semerbak seperti itu berarti penciuman. Jadi ada perasaan, itu lebih ke simpati ya, rasa takut, cemas, sedih itu masuknya di perasaan. Ada pencecapan itu berarti lebih ke lezat, asin, gurih itu pencecapan lidah teman-teman. Kemudian perabaan tuh berarti berkaitan dengan kulit, lembut, kasar seperti itu, dingin itu masuk di perabaan atau taktil ya. Kemudian ini ya teman-teman, ini contohnya sudah saya beri satu-satu yang warna merah ya teman-teman. Contohnya nih, ketika saya baca ada daun 2, tidak jantan tidak betina, gurut gugur, ini mohon maaf ini gugur dari dahan. Nah ini berarti kan kita bisa melihatnya, berarti masuk di penglihatan. Kemudian di pendengarannya ada kata suara, suara itu berarti kan suara yang lirih sekali, berarti pendengaran. Kemudian perabaan selembut nih, ada kata selembut itu kan berarti kita tahu lembut karena kita megang kan pakai kulit kan. Nah itu maksudnya perabaan di situ ya teman-teman, nanti carinya kayak gitu. Terus penciuman tubuhmu menguapkan bau tanah, berarti bau itu maksudnya hidung, penciuman. Pencecapan lidah, lezat ya kan, lezat itu masuk di lidah berarti pencecapan. Perasaan ternyata kenangan hanya perkara yang lucu ya kan, kenangan lucu itu kan masuk di perasaan ya teman-teman. Nah seperti itu imaji teman-teman. Jadi kita bayangkan aja tiap barisnya itu kita pakai indera apa nih yang paling dominan di situ. Oke, kemudian diksi teman-teman. Diksi itu pilihan kata. Kita cara mencari diksi itu tinggal kita perhatikan kata-katanya, pakai kata denotasi atau konotasi, kiasan atau sederhana. Kemudian kata-kata itu atau mengandung makna yang dalam atau biasa, atau kata-kata yang biasa saja gitu loh. Pemilihan katanya kadang kan kalau untuk puisi itu untuk yang usianya yang masih SD barangkali teman-teman, atau SMP. Untuk yang pemula atau yang usia muda kan lebih paham kalau puisinya itu pakai bahasa sehari-hari. Jadi sah-sah aja teman-teman kalau bahasa puisi itu bahasa sehari-hari gitu teman-teman. Kemudian ini kalau yang ini tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Nah kata tabah dan hujan ini kan dia menggambarkan kesabaran dan keheningan teman-teman. Jadi tabah itu bisa juga dia pakai kata-kata yang sederhana ya teman-teman. Kemudian hujan bulan Juni. Nah kok bisa ya bulan Juni hujan, nah kayak gitu, makanya kan keheningan itu tadi teman-teman. Yuk lanjut di majas. Majas di sini ada banyak banget sih sebenarnya majas teman-teman. Ada hiperbola, personifikasi. Nah untuk cari majas itu yang pertama itu di puisi itu kita cari dulu puisi yang kata-katanya itu bukan kata-kata yang biasa teman-teman, mungkin diibaratkan ada kata ibarat seperti bagaikan, nah kayak gitu. Kita cari kata-kata yang sekiranya nggak biasa-biasa aja, berarti biasanya kata yang tidak biasa-biasa aja itu mengandung majas. Ini contohnya di sini ya teman-teman, ada kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Nah ini tidak bisa teriak merdeka ini hiperbola, jadi melebih-lebihkan. Kemudian terbaring antara Karawang Bekasi, membuat suatu tempat itu menyimpan para pejuang. Jadi benda yang mati itu seolah-olah hidup seperti manusia. Nah ini sedikit ya saya beri gambaran mengenai majas. Ini ada metafora di buku paket kurikulum merdeka juga ada yang metafora simil repetisi ini. Kalau metafora membandingkan sesuatu tanpa kata hubung perbandingan, bedanya sama simil gitu. Sama-sama membandingkan sesuatu yang metafora tanpa kata penghubung, kalau simil pakai kata penghubung. Bedanya adalah kaulah tulang punggung nih, tulang punggung masuk metafora. Senyummu ibarat, penghubungnya mana ya? Ibarat ini. Kalau hanya senyummu manisan, nggak ada kata ibarat, berarti masuk di metafora. Terus masuk repetisi. Repetisi itu paling gampang. Pokoknya ada kata yang diulang.
disebutkan lebih dari satu itu otomatis repetisi. Contoh ibu kaulah ibuku, kata ibu di sini disebutkan 3 kali, otomatis dia repetisi. Dan di sini juga nggak hanya di dalam satu baris ya teman-teman. Kalau di dalam puisi itu ada beberapa kata ibu, misalkan ibuku kaulah pujaan hatiku, kemudian di bait selanjutnya ibuku kaulah penyelamat ibuku, kaulah penyelamat hidupku, seperti itu kan kata ibunya diulang ya, berarti itu masuk repetisi juga. Yuk lanjut, ini ada lagi personifikasi tadi yang sudah kita bicarakan, benda mati seolah-olah hidup atau seperti manusia. Contoh pohon menari kayak gitu. Hiperbola melebih-lebihkan dalam menggambarkan ya. Kemudian ironi maknanya berlawanan. Contohnya biasanya Kak sindiran gitu teman-teman. Suaramu bagus sekali, tapi alangkah lebih baik kamu diem gitu kayak gitu loh. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Untuk majas lain silahkan cari referensi karena banyak sekali jenis majas itu. Nah, sekarang langsung kita analisis ya teman-teman. Jadi, ini ada doa karya Khairil Anwar kepada pemeluk teguh, maaf. Nah, kita mulai analisisnya dari baris pertama itu yang Tuhanku ini ya teman-teman. Cara menganalisisnya seperti ini atau itu juga ada di buku paket ya teman-teman. Ini saya beri cara menganalisis yang paling mudah. Nah, ini kan kita langsung aja teman-teman, lari sama bait bisa dijadikan satu. Bait satu ada berapa barisnya? Ini kan Tuhanku, satu, dalam termamu, dua, aku masih menyebut namamu. Ini kan ada 3 baris, terus seperti itu teman-teman. Nah, nanti disimpulkan aja. Berarti kan baitnya ada 6, barisnya dijumlahkan aja dari bait pertama 3, 3 tambah 2, tambah 2, tambah 3, tambah 2, tambah 3, jadinya 15 baris. Yuk lanjut. Nah, sekarang rima. Ini tinggal aja kita cek kata terakhir di tiap barisnya. Kemudian huruf terakhir nih, kalau hurufnya sama ini berarti AAA, kalau beda berarti ini yang sudah saya beri warna-warna ini ya teman-teman. Nah, ini buat memudahkan kita aja. Itu cara menentukan rima. Nah, kalau seperti ini otomatis rimanya kan banyak yang sama ya teman-teman. Berarti maksudnya dia puisinya puitis, bagus, indah gitu. Kemudian diksi. Di sini ada kata-kata yang maknanya itu kias ya kan. Dia ada termangu, kertip, hilang bentuk, mengembara. Nah, ini makna kias. Kemudian kata-kata religius, karena ini tentang doa berarti kata-katanya cenderung ke religius, seperti ada kata Tuhanku, cahayamu, panas suci, pintumu, seperti itu. Ini yang benar cahayamu, panas suci ya teman-teman. Nah, lanjut yuk. Nah, di sini ada majas. Majas ini ada nih, majasnya metafora sama repetisi nih. Cahayamu panas suci, ini menggambarkan keagungan Tuhan nih. Cahayamu itu disamakan dengan panas suci, dibandingkan sama panas suci. Kemudian repetisinya ini sudah jelas ya, Tuhanku di situ diulang beberapa kali. Nah, berarti otomatis dia termasuk repetisi gitu teman-teman caranya. Atau kalian bisa cari majas, paling gampang itu majas repetisi. Jadi kalau kalian mau cari puisi yang ada majasnya, diminta buat cari puisi yang ada majasnya, cari aja yang majas repetisi, itu paling gampang. Atau puisi yang ada kata ibarat, seperti, bagaikan, berarti otomatis dia masuk di majas simile atau simil. Yuk lanjut di sini teman-teman. Oke, imaji tadi ya, ini contoh aja. Jadi yang penting kalian bisa menganalisisnya. Jadi di sini ada penglihatan, ya kan, tinggal lilin di kelam sunyi. Nah, ini selain ada penglihatan juga ada perasaan, emosi ya teman-teman. Aku hilang bentuk, remuk. Nah, menggambarkan rasa putus asa nih. Oke teman-teman. Nah, lanjut ya, kita pada tantangan buat kalian semua. Jadi yang pertama silakan dibagi kelompok 2-3 anak. Bergantung jumlah kelasnya. Kalau genap berarti bisa 2 semua. Kalau ganjil berarti ada satu kelompok yang 3. Kemudian cari puisinya bebas. Cari di buku boleh, di internet boleh, tapi nggak boleh yang sudah dianalisis.
ya, karena kita belajar bukan copy paste, bukan tinggal nyalin jawaban. Oke. Kemudian di analisis ini tadi sama seperti contoh. Kemudian ditulisnya di kertas atau di buku tulis boleh. Semudahnya kelompok kalian dalam berdiskusi, nanti cukup satu saja yang dinilaikan pada guru kalian ya teman-teman, karena ini diskusi. Kemudian nanti di rumah silahkan materi ini dicatat, yang penting-penting dicatat, paling enggak sampai 6 unsur puisi tadi beserta dengan contohnya. Kalau untuk contoh yang dari doa itu, doa karya Chairil Anwar tadi, analisisnya tadi boleh dicatat, boleh tidak, tapi lebih baik kalau dicatat. Oke, sekedar motivasi saja teman-teman buat hari ini, bahwa kualitas dirimu salah satunya terlihat ketika kamu sedang kerja kelompok. Apakah kamu aktif bekerja, ikut serta saja, atau hanya numpang nama? Semuanya nanti akan kau petik hasilnya untuk masa depan kelak. Sukses buat kita semua. Jangan lupa terus belajar sepanjang hayat kita. Cukup sekian. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.